Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sholih-sholihah? Semoga semuanya tetap sehat selalu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini Ustazah akan menjelaskan mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 2 bab mengenal hadis anjuran berperilaku hidup bersih dan sehat di buku paket teman-teman halaman 91. Sholih-sholihah, tahukah kalian mengapa kita sebagai umat muslim diperintahkan oleh Allah untuk selalu dalam keadaan bersih? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Tidak hanya ada di dalam Al-Quran saja kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk selalu dalam keadaan bersih. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang berbunyi, Innallaha thayyibun yuhibbut thayyiba nadhifun yuhibbun nadhafah, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha baik yang menyukai hal-hal yang baik. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dari firman Allah dan hadis Rasulullah tadi sudah bisa kita ambil ya, maksudnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai kebersihan. Jika teman-teman ingin disenangi oleh Allah, maka teman-teman kita semua harus dalam keadaan selalu bersih dan sehat. Caranya bagaimana Ustazah agar kita bisa hidup bersih dan sehat dan juga bisa disenangi oleh Allah? Teman-teman bisa menerapkan hidup sehat. Yang pertama di dalam rumah, yang kedua pada saat di sekolah, dan yang ketiga hidup bersih dan sehat di masyarakat. Yang pertama hidup bersih dan sehat di rumah, di dalam buku paket teman-teman halaman 91. Caranya hidup bersih dan sehat di dalam rumah itu yang pertama kita harus rajin untuk mandi, baik mandi pagi dan mandi sore. Tidak hanya mandi, kita juga harus gosok gigi supaya tubuh dan gigi kita juga sehat dan bersih. Yang kedua, kita harus selalu rajin untuk membersihkan rumah kita, disapu, dipel, depan rumah atau halaman rumah juga sering-sering disapu, dan selalu ingat untuk merapikan tempat tidur sendiri. Sekarang Ustazah akan menjelaskan hidup bersih dan sehat di sekolahan. Sholih-sholihah, kebersihan sekolah itu adalah tanggung jawab semua warga sekolah. Tidak hanya Pak Kebun, tidak hanya teman-teman yang piket di hari itu saja yang bertanggung jawab untuk kebersihan sekolah kita. Semuanya, baik itu guru, teman-teman semuanya, semua yang ada di sekolahan itu semua bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Contoh yang paling mudah untuk menjaga kebersihan di sekolah, yang pertama, apabila teman-teman mempunyai sampah, ingin membuang sampah tapi tidak menemukan tong sampah, maka teman-teman harus menyimpan sampah itu di kantong teman-teman lalu dibuang jika sudah menemukan tempat sampah. Tidak dibuang sembarangan ya. Dan yang kedua, supaya kelas kita bersih dan kita bisa belajar dengan nyaman, kita harus membuat jadwal piket untuk menyapu kelas. Jadi teman-teman apabila mendapatkan amanah untuk piket membersihkan kelas, maka teman-teman harus melaksanakannya, karena kebersihan sekolah termasuk kebersihan kelas itu ialah tanggung jawab kita semua. Dan yang ketiga, pada saat waktunya istirahat, teman-teman membeli jajan itu harus memilih jajan yang sehat. Sekarang Ustazah akan menjelaskan hidup bersih dan sehat di masyarakat. Kebersihan masyarakat ini seperti kebersihan lingkungan rumah teman-teman, baik itu komplek ataupun desa teman-teman. Komplek perumahan atau desa pasti akan terasa sangat sejuk apabila di situ dikelilingi oleh pepohonan yang hijau. Jadi cara untuk membersihkan lingkungan rumah kita, baik itu komplek perumahan ataupun desa, kita harus sering mengikuti kerja bakti, dan kita juga harus selalu memberantas jentik-jentik nyamuk yang dapat menyebabkan penyakit demam berdarah. Alhamdulillah teman-teman sudah mengetahui cara hidup bersih dan sehat. Sekarang waktunya teman-teman untuk belajar. Silakan diperhatikan tugas teman-teman. Cukup sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.